Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riniwati dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Dharma Husada Bandung. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan surveillance demam berdarah. Masalah kesehatan demam berdarah banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Data dari seluruh dunia menunjukkan di Asia menempati urutan pertama pada setiap tahunnya. Sejak tahun 1968 sampai 2009, World Health Organization, yaitu WHO, mencatat negara Indonesia sebagai negara kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Penyakit DBD masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Jumlah penderita dan luas daerah penyebarannya semakin bertambah. Seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk di Indonesia, demam berdarah pertama kali ditemukan di kota Surabaya pada tahun 1968, di mana sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang diantaranya meninggal dunia. Angka kematiannya 41,3%, dan sejak saat itu, penyakit ini menyebar luas ke seluruh Indonesia. Dari tujuan umumnya, surveillance demam berdarah menyediakan data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan, dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat. Tujuan khusus surveillance demam berdarah ada 4. Yang pertama, memantau kecenderungan penyakit DBD dan kemajuan program pengendalian DBD. Yang kedua, mendeteksi dan memprediksi serta penanggulangan terjadinya KLB yaitu DBD. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan kasus DBD dengan menyelidikkan epidemiologi serta melakukan penanggulangan seperlunya. Yang keempat, menyediakan informasi untuk perencanaan kebijakan pengendalian DBD di Dirjen VV dan VL 2011. Tujuan kasus demam berdarah yaitu suspek. Suspek itu gejala demam dengue klasik biasanya diawali dengan demam tinggi, lebih dari 40 derajat Celcius, selama 4-7 hari setelah digigit nyamuk dan disertai beberapa gejala berikut: sakit kepala parah, nyeri pada bagian belakang mata, nyeri otot dan sendi parah. Probable. Demam dengue kasus probable, pasien dengan demam tinggi akut atau mendadak dengan minimal 2 dari gejala berikut: sakit kepala, nyeri retroorbital, nyeri otot, nyeri sendi atau nyeri tulang. RAS, manifestasi pendarahan, tes tourniquet positif, petekyé, epitaksis, leukopenia. Terus confirmed itu secara konfirmasi apabila diagnosis klinis diperkuat dengan deteksi genovirus dengue dengan pemeriksaan RT PCR anti dengue pada pemeriksaan NS1, atau apabila didapat serokonversi pemeriksaan IgG dan IgM dari negatif menjadi positif pada pemeriksaan serologi berpasangan. Dari sumber data surveillance demam berdarah itu pertama dari rumah sakit, laporan morbiditas dan mortalitas bulanan, penderita rawat inap dan rawat jalan, dan laporan kewaspadaan dini rumah sakit setiap ada kasus. Yang kedua dari puskesmas, laporan morbiditas puskesmas melalui laporan SP2TV yang dirangkum dalam data sistem surveillance terpadu penyakit, yaitu atau SSTP, kabupaten atau kota atau provinsi dari puskesmas senitel bagi yang memiliki. Yang ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium. Yang keempat, hasil penyelidikan kasus di lapangan oleh petugas. Yang kelima, data kegiatan program.
laporan pelaksanaan fogging dari Promka DBD dan angka bebas jentik berkala AZB, serta hasil kegiatan VZB yang dilakukan surveillance kabupaten atau kota. Terus ada mekanisme pengumpulan datanya berdasarkan Ditjen PPM, Perorganisasian Pengembangan Masyarakat, dan VLDepkes Republik Indonesia 2005 dalam Leviana Erdiati 2009 bahwa pengumpulan dan pencatatan data dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pengumpulan dan pencatatan dilakukan setiap hari bila ada laporan tersangka DBD dan penderita DBD SSD. Data tersangka DBD dan penderita DBD SSD yang diterima di puskesmas dapat berasal dari rumah sakit atau dinas kesehatan kabupaten atau kota, puskesmas sendiri atau puskesmas lain, dan puskesmas pembantu, unit pelayanan kesehatan lain, balai pengobatan, poliklinik, dokter praktek swasta, dan hasil penyelidikan epidemiologi. Kasus tambahan jika sudah ada konfirmasi dari rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya. Yang kedua, untuk pencatatan tersangka DBD dan penderita DBD SSD menggunakan buku catatan harian penderita DBD yang memuat catatan kolom sekurang-kurangnya seperti pada Form DV DBD ditambah catatan kolom tersangka DBD. Untuk instrumen pengumpulan datanya, pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem surveillance DBD, yaitu petugas di DKK pengumpulan data kasus DBD dari rumah sakit. Dengan cara dijemput langsung, laporan dari rumah sakit akan ditabulasi untuk diteruskan pada masing-masing petugas di tingkat puskesmas agar segera dilakukan penyelidikan epidemiologi. Petugas surveillance lebih aktif dalam pengumpulan data kasus DBD dan menginformasikan kepada petugas puskesmas melaksanakan aktif case feeding di masyarakat di sekitar tempat tinggal kasus. Untuk metode dan alur uji lapangannya, yang pertama mendeteksi masalah-masalah dalam sistem pengumpulan data. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah secara akurat. Yang ketiga, memperbaiki masalah-masalah melalui sistem pengumpulan data sebelum implementasi. Yang keempat, unsur uji lapangan yaitu jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan prosedur penanganan data. Nah, hasil dari uji lapangan ini dapat memperlihatkan bagaimana suatu informasi didapatkan dan mendeteksi kesulitan prosedur pengumpulan data atau mengisi pertanyaan-pertanyaan yang khusus. Dengan demikian, pada surveillance DBD ini digunakan sistem informasi berupa sistem informasi DBD terpadu. Untuk pengolahan datanya, pengolahan data DBD di tingkat kabupaten atau kota dilakukan oleh Wasor DBD. Data dilakukan yaitu data yang bersumber dari DBD dan dikelola sesuai kebutuhan. Yang kedua, untuk memudahkan dalam pengolahan data, Wasor mengembangkan formulir untuk mengaplikasikan data menurut orang lengkap dengan jenis kelamin, kelompok usia, menurut waktu dan tempat yang dirinci melalui sumber data. Terus pengolahan data dilakukan dengan menggunakan sistem informasi manajemen DBD. Untuk diseminasi informasi, diseminasi adalah menyebarluaskan hasil kegiatan surveillance kepada pihak yang berkepentingan, stakeholder, pengelola program untuk dilakukan action dengan cepat dan tepat. Diseminasi informasi dapat disampaikan kepada Buletin Jendela Epidemiologi Part 2 yang diterbitkan pada Agustus 2010, merupakan salah satu untuk diseminasi informasi surveillance epidemiologi pada penyakit DBD yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Laporan data berupa grafik dan tabel mengenai kejadian DBD yang bersumber dari penelitian Depkes Republik Indonesia dan World Health Organization.
Metode komunikasi atau penyampaian informasi atau pesan pada perubahan perilaku, dan pelaksanaan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, melalui pendekatan sosial budaya setempat, yaitu metode Communication for Behavior Impact. Terus ada monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring, pemantauan perkembangan program pengendalian DBD dan penyelenggaraan surveillance DBD. Monitoring dilakukan secara berkala dan terus-menerus untuk segera mendeteksi bila ada masalah sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan. Untuk evaluasinya, surveillance dapat mendeteksi kecenderungan yang mengidentifikasi perubahan dalam kejadian kasus penyakit. Yang kedua, surveillance dapat mendeteksi epidemi kejadian penyakit di wilayah tersebut. Yang ketiga, surveillance dapat memberikan informasi tentang besar morbiditas dan mortalitas yang berhubungan dengan kejadian penyakit di wilayah tersebut. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.